Yuk. Oke, kita pada hari ke-6 saya di sini, ke-5 ke-6, 6 ya. Ini adalah evaluasi terakhir untuk memastikan baterai yang mana yang mesti dikeluarkan. Jadi ini sudah, karena tadi baterai semua sudah penuh. Nah sekarang asumsinya baterai sudah setara semua. Nah kalau setara itu proses discharge-nya juga setara. Namun kalau tidak ada setara, kita keluarkan. Ya, kita mulai periksa. Oke, coba lihat di sini. 2,4 ya. Lotnya 2,4, 2,7, 3,4, 3,3, 3,9. Berarti ini di dalam kabinet ini. Oke. Dan statusnya baterai lithium yang saya tandai kemarin rupanya sudah selamat, karena mungkin selama ini dia tidak pernah penuh. Sudah saya tandai ini masuk pengawasan. Nyatanya dia sempurna, mengeluarkan arus 2,4 sekarang. Jadi dia saya batalkan tanda abnormalnya. Jadi kembali ke jadi semua kabinet ini baterai packnya tidak ada yang satupun yang bermasalah. Kalau semalam bermasalah ini. Oke, kita lanjutkan yang ini. Nah ini adalah baterai yang skunnya, coba sini. Skunnya seharusnya itu skun dulu baru ring, tapi kontraktornya pasang itu dia pasang ring dulu baru skun. Akhirnya terjadi loss kontak di sini. Dan menurut informasi operator, baterai satu bank ini tidak beroperasi sudah 1 tahun. Gejalanya dia tidak mengecas katanya. Berarti ini adalah sudah jalan. Metode bagaimana dia bisa bergandengan dengan paralel yang lain, itu ada metodenya, karena dia tidak bisa langsung bergabung karena tegangannya sangat rendah, 40 volt dia di saat saya aktifkan ini. Jadi ada metode, videonya ada, nanti disambung di video ini. Kemudian ini kita cek udah normal ya, 36, 3,1, 2,9, 3,7. Jadi ini normal nih, 3,6 dan 3,6. Jadi semuanya normal. Baterai yang tersambung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baterai yang selama 1 tahun tidak tersambung tidak tersambung paralel di busbar karena ada loss kontak, kesalahan pemasangan dari kontraktor. Lalu kita masuk yang berikutnya ini. Nah ini 1, ya 1,1, ini 2,8. Nah ini di saat lotnya lumayan ya, udah normal, ini 2,8. Dia cuman 1 ya bisa keluar 1 ampere, 1,5. Nah ini kita keluarkan yang ini positif ini, karena sudah masuk pengujian 2 kali dia nggak lolos juga. Oke, yang ini aman 2,9, yang ini 3,4, 3,6, 3,4, 3,2 aman, hanya 1 ya yang rusak. Lalu yang ini 3,2, 3. Nah ini 1,7 masih keluar, ada tanda ini bermasalah kemarin, tapi sini sudah agak
ada kemajuan ya? Apa perlu dilakukan pengujian sehari lagi ya? Nanti kita pikir-pikir dulu. Jadi ini sebenarnya sudah mendingan dari yang kemarin, itu 0, dia. Sekarang sudah 1,7. Sudah melewati 50% dari kontribusi teman-temannya. 3,5, 3, 2,5. Jadi hanya satu ini sama satu itu yang kita mau apakah bongkar hari ini atau besok. 2,9, 3, 2,9, 2,8, 2,6, 3. Ini semua aman. Jadi ini tandanya yang kemarin bermasalah, berarti karena memang tidak pernah penuh nih baterai kayaknya ini. Jadi dia kinerjanya nggak jelas, menurun ya. Jadi ini sudah membaik jadi tandanya kita buang. Artinya sudah ya, tidak ada masalah lagi nih. Tidak ada masalah. Pada hari ketiga LTS ini nonstop hidup 24 jam pada malam ketiga ini. Jadi tandanya kita buang, maka aman untuk kabinet yang ada 2 di sini yang kita ragukan kemarin. Kita lanjut. Nah ini dua koma sembilan, 1,8. Nah ini mungkin masih ada tandanya, biar aja itu, nanti kita evaluasi sekali lagi, 1 malam lagi. Kalau masih belum equal dia, kita terpaksa keluarkan dia dari teman-temannya. 3,5. Nah ini 1,3, masih dalam tanda bermasalah kemarin, sekarang juga masih bermasalah. Namun kita putuskan 1 malam lagi lah untuk memastikan benar dia harus dikeluarkan atau tidak. Kalau besok malamnya tidak equal, tidak, karena proses ekualisasi sudah berlangsung pada sore tadi. 3,1, 3, 2,7. Nah ini 2,7 ya. Ini berarti sudah oke nih. Cuma ini saya bingung ini, apakah indikatornya yang bermasalah atau apa? Karena ini masih 2, yang lain full ya. Ini tandanya biar aja, besok kita pastikan lagi. 2,5 oke, 3,3 oke, 3 oke, 3 oke, 2,5 oke. Jadi dari sini ke bawah oke semua, nggak ada tanda. Oke, sama. Lanjutkan. 3,2 oke sekali. 3,6, 2,3. Nah ini kan sudah oke nih, sudah mulai oke nih, tapi dia di status bar baterai masih kurang. Kita beri kesempatan 1 hari lagi dia untuk proses ekualisasi, karena SCC sudah saya setting menjadi ada ekualisasi juga, karena lithium harus diekualisasi minimal beberapa hari sekali. Jadi tanda masih belum dibuang, besok dipastikan kembali pada malam berikutnya. 2,7 oke, 3 oke, 2,8 ya oke juga, 2,8, 2,4. Nah ini nyatanya lolos. Ini kemarin ini pengecasan bermasalah, discharge juga bermasalah. Nah kalau discharge-nya sudah oke dan tidak ada kelainan, saya tanggalkan. Ini oke nih. Rugi kita kalau kita keluarkan dia ini, karena dia sama kontribusinya dengan yang lain-lain ya.
karena harusnya 2,4. Jadi kita hapus ya, sebagai target kita hilangkan dia daftar TO nya ya, 2,4. Nah ini juga berarti ini sudah oke pada hari ini. Kemarin bermasalah, jadi kita hapus tandanya, berarti dia sudah lolos ya, karena tadi mungkin sudah mengalami proses ekualisasi, makanya dia sudah setara. Walaupun saya lihat indikatornya masih kurang 1. 3 ya, 2 oke, 3,6 bawah, 2,8. Nah ini tandanya ada berkurang discharge-nya kemarin, kita buang karena dia sudah naik dari 0,6 sekarang sudah menjadi 2,8. Artinya dia sudah membaik. Otomatis pada hari ketiga juga akan lebih baik lagi. Lanjut, tinggal yang terakhir, kabinet terakhir 2,6, 3,4, 3,2, 2,3, 2,8, 2,7. Nah ini juga saya tandai bermasalah di discharge kemarin. Sekarang sudah naik dari 0,6 menjadi 2,7, maka tandanya saya hapus. Artinya dia sudah membaik. Dan di hari ketiga itu saya yakin dia sudah sama dengan teman-temannya. Ini 2,8, 2,9 ya, udah hampir sama ya. Mulai sama, ini udah sama dia berarti. Oke, demikian untuk urusan baterai. Ada berapa tadi jadinya? Ada 3 ya, 2 dan 1 juga sudah dibongkar. Nah harapan kita nanti baterai ini bisa penuh tiap hari. Kalau dia bisa penuh tiap hari, persoalan SCC insyaallah tidak ada masalah lagi, karena tidak kerja keras ya untuk melakukan pengisian konstan karen atau BOS chargingnya. Karena BOS charging itu bahasanya adalah berapa ada arus yang di panel itu semua dimaksimalkan di titik poin MPPT-nya untuk dikirim ke baterai di siang hari. Nah, saya lihat sudah berhasil SCC-nya floating pada hari ketiga, berarti saya sudah yakin betul bahwa ini sudah seperti baru lagi. Saya berharap masyarakat Polasi bisa menjaga ini bersama operator. Kuncinya adalah lakukan koordinasi teknis dengan saya. Kalau itu selalu menjalin komunikasi teknis, insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak inginkan terjadi di Polasi untuk urusan koordinasi. Oke, salam obeng Tespen. Bikin aja. Sudah. Berarti ada berapa nih yang diungkap? Matikan mas. Tidak. Untuk ditekan lagi ya.